video ini, saya ingin menawarkan ini sebagai sebuah catatan. Apakah teman-teman punya pandangan yang sama terkait dengan sosok yang bernama Ahmad Kosinudin yang menurut saya ia harus kita sebut sebagai penebar teror dan mungkin juga kita sebut ia sebagai provokator yang memperkeruh situasi ini. Padahal ia sebagai pengacara harusnya mempersiapkan jawaban-jawaban dalam rangka kliennya itu lolos dari jeratan hukum yang pasti sebentar lagi mereka akan rasakan dari penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian. Kita nonton sama-sama. Hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Saya tersinggung tadi dalam acara diskusi di Metro di Kompas TV, ada seorang pengamat yang mengatakan isu ijazah palsu ini hanya apa? Hanya dianggap sebagai gosip politik. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sehingga ketika saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan ini kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya, sejatinya saat itulah saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Nah, terakhir. Nah, teman-teman, potongan video pendek ini Anda bisa lihat secara utuh, tetapi saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa pernyataan Ahmad Kosinudin ini terus terang merupakan bagian dari dramatisasi dirinya untuk memposisikan bahwa posisi TPUA dan 12 orang terlapor itu sebetulnya tidak baik-baik saja. Ia ingin memberikan pesan kepada publik luas untuk mengangkat sebuah fakta bahwa posisi TPUA tetap berada di atas angin. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi, ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah, tapi harus ditegakkan. Itu pesan moralnya. Kalau kebenaran dimenangkan dengan intervensi kekuasaan, tidak bernilai. Dan rakyat semuanya akan melihatnya. Biar dijawab dulu, nanti saya beri kesempatan menjawab. Silakan, Bang Silver, silakan. Jadi kembali lagi, kita nggak usah bangun framing-framing yang menurut saya sih nggak perlu, ya. Bagaimana sekarang ini, ya kan, Bang Kosinudin dan kawan-kawan memberikan argumen yang baik, ya kan, kepada masyarakat. Umpamanya Roy Suryo melakukan ini, itu kenapa gitu loh. Jadi daripada kita melebar kepada hal-hal yang nggak usah ngajari kami lah, silakan berstatement. Saya paling tidak suka diajari orang lain yang sok lebih tahu dari saya. Anda ngomong statement saja yang langsung ke pokok masalah. Anda sebagai manusia beradab, tolonglah hormati orang lain. Kalau hormati saya juga nggak usah ngajari saya. Saya hormati Anda. Ya udah fokus saja kepada masalahnya. Tidak perlu bicara tentang harusnya. Jadi Anda nggak perlu mengajari presiden 2 kali. Anda siapa? Saya tidak pernah mengajari Anda. Saya fokus kepada saudara Joko Widodo. Saudara bukan kuasa hukum saudara Joko Widodo. Nggak usah ngomong gede, Kosinudin. Anda juga nggak usah ngomong besar, Sylvester.
Ya, jadi intinya kau nggak perlu, kau bukan orang hebat di Republik Kau juga ini. bukan orang biasa. Kau orang biasa. Kau bukan orang hebat. Ya, Dia lebih Bapak-bapak. tahu hukum daripada Anda. Pak Jokowi melaporkan peristiwanya, bukan nama-namanya. Ini masih 310 sama 311. Di mana soal buang badan orang besar tadi? maksudnya? Peristiwa, kalau itu delik umum tadi saya sebutkan, kalau pencurian bisa peristiwanya. Tapi kalau sudah fitnah, penyidik itu harus tanya, siapa Pak yang memfitnah dirimu? Nggak bisa penyidik kemudian mengambil tanggung jawab, kemudian penyidik yang kemudian rasa-rasa dia jadi Jokowi, oh berarti dia yang memfitnah, dia yang mencemarkan. Nggak bisa, pasal fitnah itu delik aduan sangat subjektif. Walaupun tidak fitnah, itu subjektif. Misalnya ada orang hitam, kemudian dikatakan, kamu hitam loh, itu bisa pencemaran, tapi subjektif, tergantung orang yang dikatakan hitam tadi, ya dia merasa tersinggung atau tidak. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara fitnah, bicara tentang pencemaran, itu harus terlihat subjektifnya itu siapa. Definitif. Nah hari ini, dia mengatakan hanya peristiwa, tapi kemudian muncul 12 nama. Justru yang saya tangkap ini... Nama itu muncul dari Polda kan? Nah iya, justru ini saya tangkap Jokowi cuci tangan, kasih ya laporan, kalian bekerjalah, nanti nama-nama kalian yang cari lah. Setelah itu bisa jadi nanti saudara Jokowi karena delik aduan dia mundur, pergi. Lalu yang bertarung ya siapa, Sylvester Matutina, ya semua relawan-relawan Projo, nanti diadu domba dia dengan TPUA, dengan anak bangsa lainnya. Ini kan sementara asumsi, dia pergi. kan? Nah Ini bisa terjadi begitu, karena itu kalau dia memang gentleman, fokus, hadapi. Dan tadi saya tegaskan, kami masih menganggap ijazah saudara Joko Widodo itu masih konon diserahkan penyidik. Karena tadi waktu pemeriksaan juga tidak ditunjukkan kepada saksi-saksi yang diperiksa. Dan kami pada saat pemeriksaan Roy Suryo juga akan minta mana ijazah yang katanya disita tadi. Baru kita bisa percaya. Begitu. Kan selama ini narasinya hanya versi Jokowi, versi polisi, tetapi justru orang yang berkepentingan ingin melihat langsung tidak pernah Kan ditunjukkan. nanti semua di pengadilan, semua akan Buktinya dibuka. polisi belum pengadilan, masih lama, itu juga ditunjukkan. Buktinya kuasa hukum Jokowi bukan pengadilan juga ditunjukkan. Buktinya 11 media yang diundang ke rumah Jokowi bukan pengadilan juga ditunjukkan. Itu kan berarti ada framing seolah-olah udah ditunjukkan kemana-mana asli. Tetapi kepada orang yang punya kompetensi untuk meneliti ijazah itu tidak mau ditunjukkan. Kenapa? Mungkin saja khawatir bahwa ijazah itu memang bermasalah. Asumsi kan? Iya. Oke, Bang Sylvester, komentar. Ya, jadi gini, memang yang dikatakan Pak Jokowi itu yang dilaporkan adalah peristiwa pidana, peristiwa indikasi pidananya, ya kan, yang mana terangkum dalam video-video, ya kan, yang diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Dan dari situ seperti halnya saya nggak ikut ya waktu pemeriksaan Pak Jokowi, pelaporan itu atau Pak Jokowi. Tapi kalau saya aja sebagai saksi, itu atas peristiwa video itu ditanyakan. Ini Bang Silver bertemu sama siapa? Ini ngomongnya bagaimana? Itu ditanyakan. Nah dari situ ya kan, itu adalah kewenangan penyidik untuk nantinya ya kan, oh ternyata yang terlapornya ini, nanti tersangkanya ini. Itu kan bagian dari pengembangan, bukan juga kita yang saya nggak tahu ya kalau umpama, karena saya bukan pelapornya. Intinya waktu saya jadi saksi, itulah pengembangan dari penyidik yang Misalnya gini dilakukan. Bang Silver, misalnya nih contoh nih ya, misalnya saya kemudian merasakan ada pencemaran atau fitnah. Kemudian saya mendapatkan fitnah itu melalui konten di media sosial. Tapi saya tidak kenal. Tapi saya kan bisa menunjuk atau merujuk kepada orang yang menyebutkan itu. Misalnya ciri-cirinya seperti ini, pakai baju ini, atau mungkin inisialnya kalau saya bisa tahu. Kenapa? Nah, justru inisial itu sudah muncul dari kuasa hukum Jokowi. Sementara Jokowi tidak mengakui. Ini siapa yang dusta? Oke, Kuasa silakan. hukum Jokowi yang dusta karena menyebutkan inisial ada 5. Atau saudara Jokowi yang buang badan kepada kuasa hukum dan kepada penyidik serta elemen anak bangsa. Dia tidak mau menunjukkan kejati dirinya bahwa lo yang nyemarin gua, lo yang mencemarin gua, lalu dibuang badan Ya, begitu. istilahnya Pak Gosin buang badan. Gimana Bang Silver? Enggak ya, karena namanya hak Pak Jokowi sebagai pelapor, ya kan. Tentunya di dalam pemeriksaan awal itu ada timbul nama-nama pelapornya. Setelah itu ketika keluar diadakan konferensi pers, disebut nama pelapornya, nggak jadi masalah kok. Itu nggak ada menyalahi undang-undang, ya kan. Jadi kembali lagi menurut saya, kita kembali saja ke pokok materi perkara yang ada sekarang ini, ya kan. Jadi benar-benar yang kita, kalau Bang Kosinudin keberatan dengan katanya Pak Jokowi buang badan, kan bisa aja di pra-peradilan ataupun digugat dengan hal yang lainnya gitu loh. Ya. Saya pikir kita nggak perlulah dalam hal ini tidak mencerdaskan bangsa kita mengenai proses yang ada. Silakan Abang dan teman-teman lakukan gugatan gitu loh. Ya pastinya
Udah lah, kalau itu nggak usah diajari lah. Kami sudah siapkan banyak strategi. Tapi ajari saudara Jokowi jujur saja dan nggak melanggar undang-undang saja. Undang-undang itu nggak dilanggar kalau ada orang melaporkan. Siapa yang melaporkan? Siapa yang dilaporkan? Terbuka saja. Hei Jokowi, siapa yang kau laporkan? Abraham Samad misalnya, Roy Suryo misalnya, Kurniati Nurani, nggak ada masalah juga. Tapi jangan membangun narasi seolah-olah tidak tahu, buang badan kepada proses penyelidikan. Begitu selesai penyelidikan muncul 12 nama. Seolah-olah nanti kalau ada tindakan yang dolim kepada 12 nama, bukan tanggung jawab saudara Joko Widodo sebagai pelapor, nanti dibuang badan kepada relawan-relawannya. Nah akhirnya adu domba dengan relawan begitu. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah. Tapi harus ditegakkan. Itu pesan moralnya. Kalau kebenaran dimenangkan dengan intervensi kekuasaan tidak bernilai. Dan rakyat semuanya akan melihatnya. Ya, gantian biar dijawab dulu, nanti saya beri kesempatan menjawab. Silakan, Bang Silver, silakan. Jadi kembali lagi, kita nggak usah bangun framing-framing yang menurut saya sih nggak perlu ya. Bagaimana sekarang ini ya kan, Bang Hosinudin dan kawan-kawan memberikan argumen yang baik ya kan kepada masyarakat. Umpamanya Roy Suryo melakukan ini, itu kenapa gitu loh. Jadi daripada kita melebar kepada hal-hal yang nggak usah ngajari kami lah, silakan berstatement. Saya paling tidak suka diajari orang lain yang sok lebih tahu dari saya. Ngomong statement saja yang langsung ke pokok masalah. Anda sebagai manusia beradab, tolonglah hormati orang lain. Kalau hormati saya juga nggak usah ngajari saya. Saya hormati Anda. Ya udah fokus saja kepada masalahnya. Tidak perlu bicara tentang harusnya. Jadi Anda nggak perlu mengajari presiden 2 kali. Anda siapa? Saya tidak pernah mengajari Anda. Saya fokus kepada saudara Joko Widodo. Saudara bukan kuasa hukum saudara Joko Widodo. Nggak usah ngomong gede, Hosinudin. Anda juga nggak usah ngomong besar, Sylvester. Ya, jadi intinya kau nggak perlu, kau bukan orang hebat di Republik ini. Kau juga bukan orang biasa. Kau orang biasa. Kau bukan orang hebat. Ya, dia lebih tahu hukum daripada Anda. Ya, Bapak-bapak, kalau seperti ini penonton kita tidak akan mendapatkan manfaat atau informasi. Sebentar ya, saya mau tanya satu hal dulu ke Bang Silver. Artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menurut Anda dari kacamata Anda sebagai praktisi hukum, ya kan? Itu sudah tepatkah? Kemudian kalau sudah tepat, reasonnya apa menurut Anda? Sudah sangat tepat, ya kan, termasuk Mabes Polri sudah sangat profesional, sudah sangat tepat, karena apa yang dilakukan sekarang ini sesuai prosedur hukum yang berlaku, gitu loh. Nggak ada diistimewakan, makanya saya bilang tadi pemeriksaan di Solo, karena memang yang diperiksa banyak orang, mereka harus terbang ke sana, gitu loh. Terus kemarin itu memang Pak Jokowi dalam tahap pemulihan, ya kan, beliau diobservasi oleh dokter, memang bisa beliau katakanlah jalan di seputar Solo. Tapi kalau harus naik pesawat, ya kan ada orang yang ketika diobservasi itu dokter mengatakan nggak boleh. Contohnya ibu yang hamil atau ada orang dengan kasus-kasus sakit apa gitu kan. Nah ini juga kita nggak tahu. Tapi intinya waktu pemeriksaan di Polda Solo itu, Polres Solo itu banyak orang lain juga diperiksa di launch itu. Jadi bukan hanya Pak Jokowi yang diistimewakan. Tapi kalau menurut saya nggak bagus lah membangun framing-framing seolah-olah Pak Jokowi diistimewakan gitu loh. Terus soal Pak nama Jokowi itu kemudian muncul dari Polda, tidak disebutkan oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak menuding, kata Pak Gosin seolah buang badan begitu, Anda setuju nggak? Gimana Bang Silver, Anda setuju nggak soal buang badan itu yang tiba-tiba muncul nama-nama yang enggak, ya. Itu memang dari Polda yang menemukan ya kan indikasi tersangka atau terlapornya ya. Jadi memang saya pun nggak tahu tiba-tiba udah ada muncul nama itu ya kan, bukan saya ya karena saya saksi kan, saksi pelapor ya kan. Jadi intinya itu kan kewenangan dari Polda, mestinya teman-teman itu gugatlah Polda itu gitu loh, entah gugatan pakai apa terserah lah ya kan. Kalau kita hanya ngomong ini kan berarti kan kita membangun narasi yang sesat dan ini nggak bagus buat bangsa kita gitu. Oke, baik. Sebentar, Pak Kosin, 3 saksi yang diperiksa hari ini, itu tadi Anda katakan Pak Sunarto itu akhirnya jadi atau tidak diperiksa? Tidak jadi, berarti cuma 2. Nah, substansi pemeriksaan terhadap Yulia Widianingsih sama Rahmat Hilman itu apa? Substansi terkait dengan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang disiarkan oleh YouTube di sejumlah tempat. Ada yang di Bareskrim, ada juga yang di kantor TPU di Tanah Abang,
dan ada sebelah di sebuah stasiun TV swasta nasional begitu. Oke. Itu substansinya itu dikaitkan dengan peristiwa yang saat ini disidik oleh Polda Metro Jaya, yakni dugaan fitnah, pencemaran, kemudian kabar bohong, kemudian pidana sara, kemudian penghasutan, juga 3235 Undang-Undang ITE yang ancamannya 8 tahun dan 12 tahun penjara. Mereka kapasitasnya sebagai apa? Dua Sebagai saksi ini? saksi, sebagai saksi. Saya lama-lama tersinggung loh kalau Anda terus mengatakan nanti akan jadi tersangka, nanti Anda akan jadi narapidana seperti Sylvester Stallone di salah satu ini ya. Sylvester Matutina, Stallone lagi saya sebutnya. Kita dikit banyak yang ngerti ya, Jangan seperti gitu itu ya. Bapak ya. Karena Anda ini bicara tentang penghinaan. negara hukum. Kalau Anda bicara tentang negara hukum, Anda harus hati-hati. Iya. Setiap kata, setiap diksi itu bermakna ya. Iya. Bahkan ada pidana di dalamnya. Saya ingin mengatakan begini Mbak Elvira, saya memilih tidak memelihara demokrasi dalam slogan, tapi saya memilih untuk berani menyatakan keberanian tersebut di dalam hukum yang konstitutum atau hukum yang berlaku. Ini terlalu banyak ini ya, fitnah. Anda tahu tidak? Kami ke Solo dan ke Jogja itu, Jadi seolah-olah antri di sini yang 500 benar, ribu kita kami yang bayar salah. setiap Itu yang orang. terjadi. Hanya satu bus. Oleh Sylvester dia katakan berbus-bus, itu saja sudah manipulasi dalam data dan fakta ya. Kami ini insya Allah orang beriman. Ya memang kami sadari di masa Pak Jokowi ini orang beriman ini kayaknya sering dianggap kadrun seperti Anda katakan tadi ya. Ya, mohon maaf saya katakan, kami datang baik-baik Pak ya, Ya, ngapain untuk juga datang mendapatkan baik-baik? oh itu hak kami Oh, iya. mencari kebenaran. Ada 2 anak bangsa Haknya yang masuk Pak penjara. Jokowi pun Anda juga bukan tidak memuat. bukan Anda yang masuk penjara ya. Iya 2 kan? anak bangsa. Anda paham? Saya tidak bayar, dia tidak dibayar untuk memperjuangkan kebenaran. Ya, kalau Hah? kalau masuk Anda penjara mungkin kesalahannya relasi kuasa dan sendiri, relasi uang. kena bikin Ya? kesalahan. Mohon maaf saya katakan, ingat baik-baik ya. Pemidanaan itu ultimum remedium, bukan utama. Kalau Anda terus ingin ya mempidanakan rakyat Anda, pertanyakan siapa Anda. Ya, Anda raja yang baik Tapi kok menghina presiden yang orang kok baik bisa? Tidak menghina ya. Melecehkan orang kan tidak bisa kan? menghina. Begitu Yang Anda katakan risikonya masuk penjara, 24 nggak bukti terima. itu Gimana hanya ini? sekedar link, bukan merupakan peristiwa pidana. Tapi Menurut Ibu mengatakan Bunda, tadi, ini menurut pertemuan kita antara ini orang kuat dan orang penghinaan. lemah. Ya. Orang kuat bisa memanipulasi, bisa membuat sesuatu menjadi apapun yang dia inginkan. Dan hari ini kami adalah korban ya. Anda Korban tidak, apaan? karena Anda tidak merasakan. Korban Nanti apaan? kalau Bunda. Anda pada posisi itu baru Anda Saya tahu tanya ya. korban apaan? Oh, jelas saja korban, Pak. Korban Kalau Anda apaan? ngomongnya harus begitu terus gratis begitu kan? Ya. Mohon maaf saya katakan, jangan seperti itu Anda Nggak ya. ada. Jangan. Orkestrasi yang kami rasakan beberapa minggu ini akan terjadi tersangka, akan jadi narapidana. Jangan seperti itu Anda ya. Anda bicara hukum seakan Anda mengerti hukum. Anda tidak mengerti hukum ya. Ya nyata kok. Ya Anda tidak mengerti Yang hukum. diadukan itu penghinaan, Anda tidak mengerti pelecehan. hukum. Kalau Saudara Lecu mengerti hukum, Yang dia dihina tidak itu akan adalah melakukan mantan pelaporan kepada presiden saya. lagi. Dia Luar sejawat biasa. kami ya. Ingat baik-baik, saya pengacara, dia pengacara. Ketika Anda melaporkan, Anda harus jangan lupa kami dilindungi oleh Undang-Undang Advokat ya. Undang-Undang 18 tahun 2003. Advokat itu dilindungi ya, baik perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang advokat yang mandiri dan bebas. Jadi harus bebas ya. gitu Tapi Anda maksudnya? oh tentu ya. Bebas Tentu saja. gitu? Ya, harus tentu. Pengadilan aja Ya, nanti. Kenapa Anda mengatakan Kan pengadilan? ada lawyer Mengapa kita Anda tuh. mengatakan pengadilan? Ya Anda kan? perlu mengetahui ya, kami mungkin mengapa kami lakukan setiap step by step, ada ketidakpercayaan kepada setiap step by step hukum itu. Kenapa? Teori hegemoni. Ada dominasi, ya kekuasaan dari seseorang yang bisa mempengaruhi semuanya, ya. Anda pahami itu? Anda harusnya bersyukur masih ada anak bangsa yang peduli kepada bangsa ini. Dan saya peduli. Peduli apaan, Saya Bunda? peduli. Kalian tidak peduli. Mungkin kau peduli Bunda uang. peduli Ya apaan? kau peduli uang barangkali. Kalau Oke. saya